pikir saya tambah satu orang lagi. Nah ini sudah satu pengangguran yang masuk ke dia, ya kan? Tiba-tiba berkembang lagi dia tambah 2-3 orang, akhirnya jadi satu bisnis bakso. Andaikan yang bisnis bakso ada 10 orang, dia punya karyawan 5, akhirnya jadi 50 orang. Nah, akhirnya mengurangi angka pengangguran. Yeah. Seperti itu. Jadi awalnya HIPMI memang digerakkan untuk itu, pengusaha yang berjiwa nasionalisme. Kenapa bilang nasionalisme? Supaya kita jadi pemain di negeri kita sendiri. Jangan kita sebagai Indonesia punya kekayaan alam, punya ini semua, kita semua yang tinggal di sini, tapi dikuasai oleh asing atau orang asing yang ambil peran, kita hanya sebagai penonton. Maka beberapa kali saya ikut pertemuan-pertemuan memang ditekankan di situ supaya kita menjadi pemain di negeri sendiri, pemain di tanah sendiri, seperti itu. Jadi yang saya bilang, oh ya ini bagus. Bagusnya adalah akhirnya kita bisa dimotivasi supaya jangan jadi penonton. Nah anak-anak muda sebenarnya kalau dia menentukan dia tidak jadi PNS atau dia tidak bekerja di sebagai pegawai swasta dimanapun, kalau memang dia mau berwirausaha, sebenarnya HIPMI adalah wadah untuk apa? Orang bisnis kan tidak punya pengetahuan, ya kan? Pasti cuma bilang yang penting saya dagang. Setelah dia masuk HIPMI, di situ ada namanya mentoring. Mentoring untuk apa? Untuk kita kayak macam contoh saya misal baru masuk di di HIPMI, saya baru usaha tentang mungkin pakan ayam atau tentang ayam contoh. Bukan hanya sebatas begitu, mungkin kita dengan HIPMI kita ada teman-teman yang lebih senior. Nah kita di HIPMI itu sangat hubungannya sangat erat, saling membantunya itu sangat kuat. Jadi kayak misalnya saya punya teman bisnis ini, jangankan di sini, kita bisa sampai provinsi sampai pusat. Dong bisa bantu kita untuk saya butuh belajar tentang ini, oh ya bisa. Oh aturan-aturan sekarang begini. Akhirnya kita bisa belajar. Contoh kalau kita sudah di komunitas begini tentang perpajakan, kita bisa adakan tentang seminar perpajakan tentang ini. Jadi kita bisa belajar bersama, ketimbang jalan sendiri. Nah, terus di HIPMI itu diajarkan tentang networking atau berjejaring. Bisnis itu paling penting adalah jejaringnya dia. Kalau kita cuma bisnis sendiri-sendiri ya tidak bisa. Hanya begitu-begitu kita tidak ini. Kenapa saya bilang penting berjejaring? Orang-orang sukses di luar sana, orang-orang yang sudah sukses secara finansial, punya perusahaan besar, seorang bilang sudah tidak terlalu bagaimana lagi, dia tiap hari berjejaring. Itu paling penting. Tiap kali saya ketemu orang hanya ngomong itu. Orang sukses bilang berjejaring. Kenapa? Karena dengan berjejaring kita membuka peluang untuk kita sendiri. Bisa buka peluang juga untuk kita punya daerah sendiri. Seperti itu. Contoh, kita kan beda pengusaha daerah dengan pengusaha nasional. Ada beda gapnya, dia beda sekali. Dengan HIPMI, dengan berjejaring, akhirnya kita bisa tahu wawasan atau gagasan-gagasan yang sering dipakai pengusaha nasional. Akhirnya kita bisa petik itu, kita bisa bawa ke daerah untuk bangun kita punya daerah. Saya sangat antusias masuk HIPMI. Saya sangat bersemangat karena Sumba kita entikan sama ini ada ke dalam ketertinggalan. Sudah mulai sedikit dikenal dengan pariwisata. Nah, orang kalau hanya kenal pariwisata terus tidak tahu kita juga ada pengusaha ini akan makin menghambat pertumbuhan. Nah, kita masuk di HIPMI, dukung kita punya teman-teman, kita punya saudara atau masyarakat sini beberapa untuk menemukan entrepreneurship, rasa entrepreneurship, mindset entrepreneurship. Akhirnya membantu kita untuk membangun daerah. Tidak mungkin satu orang saya bisa bangun daerah. Kalau satu orang saja berarti dia memperkaya diri sendiri. Tapi kan kita kita gotong royong, kita usaha bersama, kita kolaborasi, akhirnya bangun satu daerah. Satu daerah maju dengan apa? Karena dengan ekonominya. Ya toh, tidak mungkin satu daerah maju tapi ekonominya tidak kuat. Gitu. Nah, saya di sini selaku sekretaris umum HIPMI. Saya tadi ada telepon juga ketua umum kita, Ibu Dalupe. Dia lagi ada urusan, jadi saya bilang saya ya minta izin untuk
bertemu dengan teman media. Jadi saya selaku sekretaris umum sering berbicara tentang UMKM yang ada di SPD. Banyak orang yang berbisnis, mulai usaha tapi tidak terlalu tahu aturan. Bukan aturan apa maksudnya, tentang misalnya contoh perizinan, tentang perpajakan, tentang cara berbisnis yang benar. Gitu. Nah, saya setelah masuk ini banyak yang saya koreksi dalam bisnis saya. Jadi apa yang saya buat di sini adalah bentuk dari masukan saya teman-teman, dari rekan-rekan dari provinsi, dari pusat, seperti itu. Itu HIPMI sekilas tentang itu. Manfaatnya saya rasakan, makanya saya antusias untuk kita punya anak-anak muda. Ayo, jangan terlalu berdiam diri cuma duduk di rumah. Ini coba garap apa yang ada, masuk ke dalam HIPMI. Kebetulan ada wadah, tempat mau mencurahkan isi hati, apa semua keluhan, kita bisa cari solusi bersama. Gitu. Kalau kita tidak dapat solusinya, kita cari sama-sama. Seperti itu di HIPMI sekilas. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit. Kemarin saya ke Jakarta, kebetulan bertepatan dengan ulang tahun HIPMI yang ke-50 tahun. Kita bilang ulang tahun emas. Dan di ulang tahun itu kan dihadiri langsung Bapak Presiden Jokowi sebagai pembuka acara, dan dihadiri juga Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Sandiaga Uno, Bang Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan beberapa Menteri BKPM juga ada, Bahlila Hadalia, dan beberapa pendiri-pendiri partai juga, ketua umum partai seperti Surya Paloh, Erlangga Hartarto. Pokoknya ada beberapa ini. Nah, jadi di sana banyak dibahas tentang ekonomi Indonesia, yang dimana kita sekarang sudah memasuki namanya inflasi. Inflasinya Indonesia itu 3,7%, kalau tidak salah 3,7%. Tapi masih lebih rendah daripada negara-negara lain. Ya, ini juga tidak lepas dari kebijakan Bapak Presiden dan dia punya kabinet kerja semua, sehingga inflasi ini tidak terlalu